Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Indi Sapana, nomor absen 27, dan saya Widya Gita Cahyanti, nomor absen 35. Kami dari kelas 12 MIPA 5. Kita akan mempresentasikan tentang alat peraga pertumbuhan dan perkembangan materi bab 1. Kita mulai dari definisi pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran, yaitu volume, massa, tinggi, dan lain-lain. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, yaitu bisa dinyatakan dalam bilangan, dan irreversibel, yang artinya tidak dapat kembali seperti semula. Contoh pertumbuhan seperti ini. Kemudian perkecambahan, yaitu proses menuju kedewasaan pada makhluk hidup yang bersifat kualitatif, yang artinya tidak dapat dinyatakan dalam bilangan. Contohnya juga seperti ini, yaitu perkecambahan. Kemudian kita akan menjelaskan tentang jenis pertumbuhan. Jenis pertumbuhan ada dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer yaitu pertumbuhan yang terjadi karena adanya meristem primer yang berlangsung pada embrio dan bagian ujung akar dan di bagian ujung batang. Ditandai dengan tingginya tanaman. Berikut adalah struktur pertumbuhan primer pada tumbuhan. Ada epidermis, korteks, floem primer warna merah, warna hijau silem primer, dan bagian tengah adalah empulur. Pertumbuhan sekunder yaitu pertumbuhan yang terjadi karena jaringan sekunder atau disebut dengan kambium. Dijumpai pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Ditandai dengan membesarnya batang. Berikut adalah struktur dari pertumbuhan sekunder pada batang. Terdiri dari silem primer, empulur, peridem, kambium gabus, dermis sekunder, korteks, floem primer, kambium vaskular, floem sekunder, dan kambium vaskular dan silem sekunder. Kemudian terdapat juga fase perkecambahan. Urutannya adalah masuknya air ke dalam biji melalui proses imbibisi. Kemudian enzim-enzim aktif untuk proses metabolisme membongkar cadangan makanan dalam kotiledon. Hasil pembongkaran berupa sumber energi sebagai bahan penyusun komponen sel dan pertumbuhan embrio. Embrio yang terdiri atas radikula atau bakal akar, kemudian kotiledon calon daun, dan kaulikalus atau bakal batang. Tumbuhan berkembang menjadi tumbuhan muda seperti ini. Jenis perkecambahan ada dua, yaitu satu, perkecambahan epigel. Perkecambahan epigel ditandai dengan hipokotil yang tumbuh memanjang sehingga plumula dan kotiledon terangkat ke permukaan tanah. Kotiledon bisa berfotosintesis selama daun belum terbentuk. Contohnya kacang kedelai seperti gambar ini. Kemudian perkecambahan hipogael ditandai dengan epikotil tanaman memanjang, kemudian plumula tumbuh ke permukaan tanah menembus kulit biji dengan kotiledon tetap berada di tanah. Contohnya perkecambahan jagung seperti gambar. Pertumbuhan dan perkembangan organ tumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan akar. Irisan membujur ujung akar muda menunjukkan adanya 4 daerah pertumbuhan yang batasnya tidak terlalu jelas, yaitu tudung akar, daerah pembelahan sel atau meristem, daerah pemanjangan sel, dan daerah diferensiasi sel. Berikut ini adalah struktur daerah pertumbuhan pada akar. Ada bulu akar, daerah diferensiasi, daerah pemanjangan, daerah tudung akar, daerah meristem apikal. Ada ikatan pembuluh, floem, silem, periskel, endodermis, korteks, dan epidermis.
Yang kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada batang, meliputi pemanjangan dan diferensiasi pada tumbuhan dikotil. Terjadi pertumbuhan sekunder akibat aktivitas meristem di kambium dan pertumbuhan primer akibat aktivitas meristem di ujung batang. Daerah pertumbuhan pada batang terjadi di ujung batang dengan pembagian daerah yang berbeda-beda. Berikut adalah struktur penampak pembujur ujung batang. Ada meristem primer, meristem apikal, proderma, dan prokambium. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.